Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Likma Yanti, NIM J2005007 dari Prodi S1 Gizi. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan perencanaan pangan dan gizi terhadap ketahanan pangan. Sebelumnya itu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Hasriani Arifin, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pangan dan gizi. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama kebijakan umum, yang kedua permasalahan dan tantangan, yang ketiga kebijakan ketahanan pangan. Nah, kebijakan umum. Nah, peran strategis sektor pertanian. Nah, yang memainkan peran strategis sebagai lokomotif perekonomian nasional karena kontribusinya yang sangat nyata. Yang pertama, penyediaan pangan 245 juta penduduk, penyediaan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan petani, dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran strategi selanjutnya yaitu secara empiris sebagai kartu pengaman saat krisis ekonomi, secara historis sebagai landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemudian berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, jaringan pengamanan sosial, dan pemerataan hasil pembangunan. Nah, andalan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termasuk salah satu andalan penghasil energi yang terbarukan. Adapun visi pertanian 2010 sampai 2014 yaitu terwujudnya pertanian industri unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah ekspor, dan kesejahteraan petani. Nah, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Nah, sumber kalori, protein, vitamin, zat gizi, mikro, dan mineral bagi seseorang untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Posisi pangan dalam pembangunan. Nah, pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi. Pemenuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Pangan adalah bagian dari budaya yang merupakan hasil adaptasi antara manusia dan lingkungan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pilar utama bagi pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Adapun kedaulatan pangan, hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, menjamin hak atas pangan rakyat, memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha pangannya sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Adapun kemandirian pangan, kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Adapun ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan. Dan kita masuk di poin yang kedua yaitu permasalahan dan tantangan, yaitu permasalahan pangan, yaitu perubahan iklim global seperti penurunan kapasitas produksi dan ketidakpastian panen, dan kemudian ketidakseimbangan produksi dan stok pangan antar kawasan, dan ketidakseimbangan penguasaan dan kemampuan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan pangan antar kawasan, degradasi kualitas lahan dan air, serta kerusakan lingkungan. Permintaan dan konsumsi pangan.
permintaan konsumsi pangan, kompetisi pemanfaatan komoditas pangan antara food, fuel, dan jumlah penduduk dunia tersebut bertambah. Adapun pasar dan pangan tersebut yaitu tren harga pangan yang terus meningkat dan lebih bergejolak. Kemudian pasar pangan internasional yang tidak memenuhi atau unreliable karena tiap negara cenderung mendahulukan ketahanan pangan domestiknya secara berlebihan pada saat krisis pangan. Adapun tantangannya yaitu penerapan pembangunan pertanian yang berkelanjutan mengantisipasi perubahan iklim. Kemudian perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, sarana jalan, dan perluasan lahan pertanian, dan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pengembangan sistem pembenihan dan pembibitan. Adapun pengembangan sistem pembiayaan pertanian yang berpihak kepada petani, penguatan kelembagaan ekonomi petani dan pemantapan kelembagaan penyuluhan, kampanye nasional keanekaragaman pangan, dan kemudian peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi antar sektor karena pembangunan pangan multisektor. Adapun kebijakan ketahanan pangan yaitu strategis pembangunan ketahanan pangan, pendekatan jalur ganda, yaitu seperti memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan. Yang kedua yaitu memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk serta memperdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri. Adapun kebijakan operasional tahun 2010 sampai 2014. Nah, ketersediaan pangan, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan swasembada jagung, kedelai, gula, daging sapi pada tahun 2014 antara lain yaitu rehabilitasi irigasi dan pencetakan sawah, subsidi input seperti pupuk dan benih, jaminan harga output atau HPP, perlindungan dari gagal panen dan diseminasi teknologi dan revitalisasi penyuluhan. Kemudian impor pangan pokok dilakukan bila produksi domestik dan cadangan pangan tidak memenuhi. Penyediaan beragam pangan berdasarkan potensi sumber daya dan budaya lokal dengan pendekatan efisiensi dan proteksi. Nah, kebijakan promosi dan proteksi, pemberdayaan petani dan pelaku usaha sepanjang rantai nilai. Nah, kemudian penyediaan cadangan beras nasional yang cukup untuk mengatasi gejolak pasokan dan harga, yaitu cadangan beras pemerintah yang memadai sekitar 2 juta ton dan cadangan beras dan pangan lain Pemda provinsi kabupaten kota, kemudian lumbung pangan masyarakat. Adapun keterjangkauan pangan yaitu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus atau tertentu seperti Ramadan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Pembelian domestik, operasi pasar, penyaluran pangan dengan sasaran penerima tertentu. Kemudian kebijakan impor dan ekspor dan kebijakan fiskal. Dan keterjangkauan pangan berikutnya yaitu memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah Nusantara yang seperti konektivitas, pengembangan jaringan dan sistem transportasi, dan melaksanakan penyaluran pangan bagi masyarakat rawan dengan kronis seperti warga miskin. Saat ini berupa program Raskin, ke depan perlu diperluas. Nah, kemudian pemberian bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan atau transien akibat bencana alam, sosial dan ekonomi. Adapun konsumsi pangan dan gizi. Nah, percepatan diversifikasi konsumsi pangan yaitu perubahan pola pikir ke arah pola konsumen B2SA atau biasa disebut beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nah, adapun optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Nah, penguatan UKM, usaha kecil mikro dalam bisnis pangan olahan berbasis tepung-tepungan. Nah, kemudian perbaikan gizi keluarga dan kelompok khusus seperti
ibu hamil, ibu menyusui, balita dan kelompok khusus rawan pangan, dan kemudian pengembangan pengawasan dan penanganan keamanan pangan, olahan dan pengolahan dan bahan-bahan segar. Mungkin sekian penjelasan saya tentang kebijakan perencanaan pangan dan gizi terhadap ketahanan pangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.